Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu ada dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, nama saya Firmansyah Taufik Ramadan. Saya guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 31 Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Baiklah, kita langsung saja pada topik yang pertama tentang konsep asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, seperti literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Yang berikutnya, 3 instrumen utama asesmen nasional. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum. Yang kedua, survei karakter. Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Yang kedua, survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Yang ketiga, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Nah, bagian berikutnya tujuan asesmen nasional. Yang pertama, asesmen nasional bertujuan untuk menghasilkan informasi untuk memantau. Yang pertama, perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di suatu pendidikan, antara kelompok sosial ekonomi di suatu wilayah, antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang terakhir, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Berikutnya, manfaat asesmen nasional. Manfaat asesmen nasional yang pertama, sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Yang kedua, sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Yang ketiga, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Bagian terakhir, teknis pelaksanaan asesmen nasional. Nah, asesmen nasional ini memiliki 3 instrumen utama tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama ada AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. AKM sendiri mencakup 2 komponen utama. Yang pertama asesmen literasi membaca, yang meliputi kegiatan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Yang kedua, asesmen numerasi yang meliputi kegiatan memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Nah, pada pelaksanaannya, asesmen nasional ini dilakukan berbasis komputer dan bersifat adaptif. Jadi pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan siswa yang diuji. Nah, siapa saja peserta AKM? Peserta AKM ini ditujukan pada seluruh satuan pendidikan, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Tapi untuk pesertanya tidak semua murid.
Jadi pemilihan sampel dilakukan secara acak oleh pemerintah, oleh Kemendikbud khususnya. Selanjutnya jadwal pelaksanaan. Nah, untuk jenjang SD atau MI dan paket A atau ULA, pada hari pertama melaksanakan tes literasi selama 75 menit, kemudian melaksanakan survei karakter selama 20 menit, dan pada hari kedua melaksanakan tes numerasi 75 menit dan melaksanakan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Berikutnya untuk jenjang SMP, MTS, dan paket B atau WUSTA, hari pertama melaksanakan tes literasi selama 90 menit dan hari kedua melaksanakan tes numerasi selama 90 menit. Dan terakhir untuk jenjang SMA, SMK, MA, dan paket C atau ULIA, hari pertama melaksanakan survei karakter selama 30 menit dan hari kedua melaksanakan survei lingkungan belajar selama 30 menit. Nah, itulah kiranya pemaparan singkat tentang asesmen nasional. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.